Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. teman pemilih, berjumpa dengan saya Denny Wahyudin, Komisioner KPU Kabupaten Lebak, selaku host di Camilan, Cacahan Pemilu dan Pemilihan. Di channel YouTube KPU Kabupaten Lebak yang hari ini kita bakal bahas tema menarik banget yaitu pemilih pemula melek demokrasi. Dan yang spesial, sudah hadir bersama kita sosok yang gak asing lagi di Kejaksaan Negeri Lebak, yaitu dengan Ibu Fitri Jayanti Eka Putri SHMH. Selamat datang Ibu Fitri di KPU Kabupaten Lebak. Ya, terima kasih, Pak. Selamat datang juga. Nah, Ibu Fitri ini beliau tugas di Kejaksaan Negeri Lebak, di Kasipidum Kejari Lebak. Ini Ibu baru 3 bulan ya, Bu ya. Dengar-dengar Betul. ini baru 3 bulan. Izin Ibu, izin memperkenalkan diri. Terima kasih, Pak. Jadi sebelumnya memang saya berpindah-pindah tugas ya, bukan hanya di Satker Kejaksaan Negeri Lebak. Dalam hal ini juga memang saya pernah bertugas sebelumnya itu di Kejaksaan Negeri Sumedang, Jawa Sumedang. Barat. Kemudian Kejaksaan Negeri Cimahi di Jawa Barat juga. Kemudian sebelumnya di Kejaksaan Negeri Ciamis dan Kejaksaan Negeri Penajam Pasir Utara Oh, di Kaltim ini luar seperti biasa itu. sekali Bu ya Iya. pengalamannya. Tapi di Banten baru baru kali ini ya Bu Baru ya. saya menginjakan di tanah Jawara Oh, ini. iya iya ya. Mudah-mudahan betah Bu ya di Iya, Banten khususnya di siap. Kabupaten Lebak. Eh, Ibu izin bertanya, Bu. Nih, menurut Ibu nih dari pandangan kejaksaan, seberapa penting sih suara pemilih pemula atau Gen Z itu dalam peta demokrasi yang ada nih saat ini nih? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Cukup bagus ya, karena memang ini di beberapa wilayah ini, khususnya di Indonesia ini kebanyakan Gen Z ya, Hmm, generasi milenial atau istilahnya disebutnya Gen Z Gen gitu ya. Z. Terus kemudian memang di tahun 2024 khususnya untuk generasi Gen Z ini eh, mencakup sekitar 56% ke atas. Itu kebanyakan dari Gen Z. Nah, kemudian segimana pentingnya ini memang sangat mendominasi ya untuk Gen Z ini sendiri, karena ini kan sebagai generasi muda penerus bangsa ya. Jadi memang sangat penting khususnya di dalam eh, peta demokrasi Indonesia, suara dari Gen Z ini sendiri. Kenapa sangat penting? Karena dalam hal ini Gen Z ini sebagai penentu arah masa depan ya. Yang pertama itu. Kemudian kedua itu ya mereka itu sangat kritis dan berbasis teknologi. Kemudian juga pemilih potensial yang aktif di situ. Dan sebagai penyegar lah di dalam Penyegar. demokrasi, Pak, Ya, seperti itu. Itu dalam hal ini khususnya untuk anak-anak Gen Z ini sangat penting di dalam peta demokrasi Indonesia, seperti itu, Pak. baik. Berarti ini memang sangat menentukan sekali, Bu ya, peran Gen Z Betul, ini di betul. pesta demokrasi saat ini. Ah, terus Bu nih, dalam hal menggunakan hak pilihnya nih Bu nih, hal dasar apa saja sih yang memang sebenarnya dilarang nih Bu ya, yang dilarang dilakukan oleh pemilih nih, menurut undang-undang yang memang seringkali itu tidak disadari oleh pemilih, terutama mungkin pemilih Gen Z. Ya, kebanyakan kan pemilih Gen Z itu khawatirnya nih setelah nyoblos, selfie-selfie di dalam gitu kan. Terus umpama setelah nyoblos dia foto-foto gitu. Nah, kira-kira bagaimana nih pandangan Ibu nih? Untuk khususnya anak-anak Gen Z memang kan kebanyakan mereka tuh tidak pernah jauh-jauh dari Gen Z ya. Khususnya ini handphone gitu ya. Bangun tidur udah pasti yang dicari handphone ya, Handphone. seperti itu. Nah, seperti halnya ketika misalkan si anak Gen Z ini tuh masuk, dalam arti dia, mempunyai hak pilih, kemudian masuk dalam hal tempat pemungutan suara, seperti itu. Nah, yang sering banyak tanpa disadari oleh anak-anak tersebut itu, yang pertama pada saat masuk di, tempat pemungutan suara,
mereka membawa handphone dan Nah, itu. kemudian memfoto apa yang mereka pilih kemudian di-share. Kemudian seperti itu dan itu sebetulnya tidak boleh ya. Ya, Karena dalam asas, pemilu ini kan kita harus ada asas rahasia ya. rahasia. Jadi dalam hal ini tuh harus dijunjung tinggi terkait mengenai kerahasiaan apa yang menjadi dipilihnya, seperti itu. Kemudian ada juga yang anak-anak Gen Z itu tanpa disadari mengajak nih, mengajak anak-anak atau teman-teman, Gen Z-nya itu untuk, memilih salah satu pasangan calon. Itu misalkan di dalam masa tenang, misalkan 3 hari sebelum pencoblosan nih. Jadi anak-anak ini tuh sebetulnya mungkin niatnya hanya cuma mengajak gitu ya teman-temannya, Iseng "Ayo," ya. karena memang mungkin pilihannya sudah dirasa bagus nih gitu ya untuk, kandidat atau calonnya. Nah dalam hal ini tanpa disadari si anak itu mengajaklah, untuk kampanye seperti itu dan itu sebetulnya tidak boleh seperti itu. Terus kemudian pada saat di dalam bilik suara tadi gitu ya, dia itu ada misalkan masih menggunakan kertas suara. Itu kadang ada yang iseng, Pak. Jadi terkait mengenai mencoblos-coblos atau mencoblos beberapa kali kertas suara. Itu kan sebetulnya tidak boleh. Iya, iya. Jadi kalau dirasa itu dirasa mungkin ah, lucu-lucuan gitu, iseng gitu ya. Padahal Iseng-iseng. itu yang membuat nanti kertas suaranya itu tidak sah, Tidak sah. seperti itu, Pak. Ya, Dan itu pun jadi akan sia-sia. Percuma misalkan kita datang ke tempat pemungutan suara, memberikan hak pilih, tapi ternyata sia-sia itu tidak terpakai untuk, kertas suaranya, seperti itu. Terus kemudian ada juga karena mungkin sering melihat handphone gitu ya, misalkan dari Facebook, kemudian Instagram, TikTok, seperti itu. Ada pemberitaan terkait mengenai salah satu pasangan calon. Nah, misalkan itu yang mending kalau bagus ya. Tapi kalau misalkan yang negatif, itu kan jadinya misalkan memberikan atau menyebarkan berita-berita hoax seperti itu. Dan itu sebetulnya tidak boleh ya. Terus kemudian atau yang selanjutnya menggunakan double voting. Misal nih, ini kan banyak beberapa yang istilahnya itu si anak-anak itu satu dia memiliki KTP di sini nih di Lebak nih. jilbab. Nah, ternyata dia pindah nih ke Pandeglang. Nah, setelah itu dia menggunakan domisili itu di sana. Nah, kalau memang tidak ini dari pihak penyelenggaranya tidak jeli ya. Ini kemungkinan untuk anak bisa Nyoblos 2 kali. iya, nyoblos 2 kali itu bisa kemungkinan untuk Gen Z ini tuh melakukan voting 2 kali, Pak, seperti itu. Kemudian misalkan menerima lagi terkait mengenai money politik. Misalkan dia menerima uang atau istilah sekarang tuh apa ya, serangan fajar Serangan gitu ya. pacar. Serangan fajar, misalkan dikasih amplop atau dikasih uang 50.000, misal contoh 100.000. Nah, terus kemudian diposting nih, wah saya menerima nih uang gitu kan. Mungkin di satu sisi bangga dapat dari kandidat atau calonnya, tapi ternyata itu sebetulnya salah satu tindak pidana Iya, gitu. Jadi sebetulnya itu tidak boleh juga dilakukan. Jadi mungkin ada triknya juga ya, iya. khususnya mungkin nanti anak-anak Gen Z ini pada saat nanti pemilihan suara dan kemudian mereka masuk satu, ya mereka lebih bisa menahan emosi atau menahan diri untuk tidak melakukan postingan-postingan gitu, yang istilahnya menarik eh, apa ya, masyarakat umum lainnya nanti yang misalkan berdampak nanti ada ujaran kebencian atau permusuhan, itu juga tidak boleh. Kemudian ya minimal juga dia bijak dalam bermedsos itu juga apa istilahnya, tidak sembarangan juga mengajak sesuatu orang-orang pada saat masa tenang Iya, itu, saat melakukan kampanye kan. Kemudian jangan asal share seperti itu. iya. Misalkan kebanyakan ini anak-anak ini tuh tiba-tiba meneruskan misalkan setelah postingan si A misalkan kemudian dirasa menarik terus ternyata memang itu pemberitaannya hoax atau apa di-share kan Mhm, itu kan sebetulnya tidak iya. boleh seperti itu. Baik. Iya memang, di era digital ini semuanya dengan gampang diakses Ibu ya. Betul, ya. Nih Bu, itu kan banyak berita bohong, kadang-kadang hoak yang Ibu sampaikan tadi. Terus Bu, kapan sih batasan sebuah postingan di medsos itu
dikategorikan sebagai pelanggaran hukum ya Iya, atau tindak pidana pemilu. Itu yang seperti apa tuh kira-kira tuh menurut pandangan dari Kejari itu? iya. Itu sebetulnya tadi sudah saya Hmm, sampaikan, cuma saya tekankan lagi di hmm, sini, memang ketika misalkan suatu postingan itu ya terdapat unsur pidana atau pelanggaran, itu yang tadi dilaksanakan pada saat masa tenang. Jadi si anak ini sebetulnya tanpa menyadari mengajak seseorang untuk memilih salah satu pasangan calon pada saat 3 hari sebelum pencoblosan, yaitu pada saat masa tenang. Nah di situ itu sebetulnya masuk kategori eh, apa istilahnya tindak pidana eh, pemilu seperti itu. karena Terus ada masanya Bu ya, untuk iya, kampanye ada masanya kampanye, betul. untuk masa tenang ada masa tenangnya Nah, gitu. seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, tadi yang sudah saya sebutkan juga terkait mengenai black campaign di sini. Jadi menyebarkan juga itu sangat pelanggaran berat lah dan itu sering banyak terjadi. Eh, ada pemberitaan hoax, kemudian terkait mengenai fitnah terhadap salah satu pasangan calon, terus kemudian ada isu sara, kemudian ujaran kebencian, atau kadang juga mengadu domba. Iya, Misalkan dia itu dalam arti berbeda, pilihan nih, tapi masih misalkan antara kubu A menjelek-jelekan. dengan iya, jadi menjelek-jelekan, Betul, jadi betul, menimbulkan ya adu domba di situ, seperti itu. betul. Itu Bu, kira-kira tuh Bu, hmm, di dalam memang ada ujaran kebencian itu, bagaimana tuh kejaksaan melihat fenomena seperti itu tuh? Ada nggak konsekuensi hukumnya yang memang pernah diproses kayak seperti itu, yang melakukan ujaran kebencian? Karena memang disadari atau tidak, ujaran kebencian itu di dalam setiap pilkada itu pasti ada, pasti ada. Nah, bagaimana kira-kira pandangan Nah, dari pandangan dari kejaksaan itu sebetulnya memang seharusnya dihindari ya. dari Karena memang sebelum saya bertugas di Kejaksaan Negeri Lebak ini pernah bertugas juga di Kejaksaan Negeri Ciamis yang melingkupi 2 kabupaten tuh. Kabupaten Ciamis dan Pangandaran pernah ada seperti pernah itu. ada Bu ya? Betul. Jadi itu terjadi dan sampai ke tingkat pengadilan dan itu memang prosesannya panjang ya, bukan Panjang. hanya kita itu dari prosesan ada postingan seperti itu terus kemudian tiba-tiba naik karena di sini kan ada sentra gakumdu. Sentra Gakumdu Sentra ya, betul. Gakumdu itu menggodok dulu terlebih dahulu, itu terdiri dari unsur kejaksaan, Memenuhi unsur atau tidaknya ya Bu betul, ya? polisian dan Bawaslu. Kalau sudah istilahnya memenuhi syarat untuk dinaikkan ke penyidikan dan ke penuntutan, ya otomatis nanti naik ke Iya, pengadilan. betul. Dan itu memang real terjadi, Pak, memang terkait mengenai itu. Betul, betul, betul. Bahkan di Lebak itu Bu dulu pernah ada tuh kasus yang seperti itu sampai naik gitu Nah, kan. Tukang seperti itu. ojek ya. Ya udah mungkin netizen juga udah pada tahu tuh. Iya, Nah, betul. terus Bu, peran kejaksaan nih Bu. Peran kejaksaan dalam menjaga proses pemilu agar tetap aman, nyaman bagi pemilih nih, Mhm. terutama memang masyarakat di Kabupaten Lebak khususnya nih Bu. Seperti apa kira-kira? Eee, ya bisa nanti mungkin pada saat peran dari kejaksaan ini ada beberapa hal sebetulnya. Jadi ada tadi yang saya terkait mengenai, preventif, upaya preventif, kemudian ada represif. Nah ini dari peran dari kejaksaan ini yang preventif ini khususnya di bidang intelijen nih, Pak. Intelijen ya Bu ya? Intelijen yang, berpengaruh di sini. Jadi bisa mereka itu melakukan pemetaan, mana kira-kira yang sekiranya ini wilayah-wilayah yang banyak terjadi, tindak pidana Yang atau rawan nih ya pelanggaran. Bu ya, Betul, pelanggaran. intelijen seperti itu, yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, mereka sebetulnya bisa melakukan sosialisasi, seperti penyuluhan hukum terkait mengenai, bahaya atau terkait mengenai bahaya atau tindak pidana atau pelanggaran yang sering terjadi di apa, pemilihan umum atau pilkada seperti itu. Kemudian itu juga bisa berkoordinasi juga dengan sinergi Iya, iya. dengan pihak lain seperti kepolisian, kemudian dengan pihak Bawaslu terkait mengenai pelaksanaan proses pelaksanaan nanti ke depannya gitu ya. Terus kemudian yang kedua bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, dalam hal ini, pada saat proses penyelenggaraan ini sebetulnya dari pihak KPU itu bisa mengajukan pendampingan hukum ke kami terkait mengenai nanti penyelenggaraan.
pemilu atau pilkada. Terus kemudian pada saat nanti ada sengketa, misalkan sengketa dari hasil pemilu atau pilkada, itu kami juga dari kejaksaan khususnya JPN, dia bisa mewakili nanti di tingkat MK seperti itu. Itu yang fungsi dari bidang yang kedua, perdata dan tata usaha negara. Kemudian yang ketiga yaitu bidang saya nih, tindak pidana umum. Jadi itu sudah pada saat prosesan represif nih Pak. Jadi prosesan represif ini tuh ketika sudah ada penindakan. Jadi nanti kalau misalkan ada terbukti tindak pidana, nah bagian tindak pidana umum di sini. Dan di situ kemudian apabila misalkan ada kecurangan-kecurangan dalam hal, misalkan mohon maaf ya, misalkan KPU dalam pelaksanaan eh, pilkada atau pemilu, itu bisa juga nanti ke ranah juga tipikor. Betul, Seperti itu. betul. Itu sih Pak. Nah, makanya nanti kalau di KPU itu ada perjanjian apa kontrak kerjasama ya PKS dengan Ah, kejaksaan. PKS, betul, Kalau memang di Bawaslu itu ada Gakumdu. Nah, yang betul. terdiri dari kejaksaan, Polres dan Bawaslu. Baik, baik. Ya, Nih Bu, pesan Ibu nih Bu untuk pemilih muda nih, untuk ya. para Gen Z, untuk pemilih pemula, harapan Ibu nih agar bisa menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan bertanggung jawab. Nah, seperti apa kira-kira nih Bu harapan Ibu? Iya. Ini saya cuma titip pesan kepada Hmm. generasi Gen Z, jangan sampai nanti kita sebagai generasi Gen Z hanya yang ikut-ikutan atau yang ikut-ikutan tren lah seperti itu. Sebetulnya pertama yang harus diketahui yaitu mencari tahu dulu kan anak-anak Gen Z ini tuh pasti melek ini ya digital ya. Digital Pasti mereka akan googling dulu nih siapa nih profiling dari calon calonnya. calon atau kandidatnya yang akan dipilih di situ. Jadi cari tahu dulu tapi dalam hal ini juga harus dicari tahu dulu tuh dalam arti rekam jejaknya seperti apa. Nah, terus kemudian yang kedua terkait mengenai isu yang relevan atau sesuai nggak dengan hati Ya, nurani kita betul. gitu atau cocok nggak? Misalkan si salah satu calon ini tuh punya visi misi yang cocok nih, misalkan dengan Gen Sudah Z. mewakili hati kita Betul, belum gitu Bu sudah ya? mewakili belum? Atau misalkan nanti mendukung dalam hal pendidikan, Iya. kesehatan, kemudian pekerjaan mungkin ya. Nah, itu juga bisa, itu dijadikan sebagai acuan dalam hal ini Gen Z untuk memilih atau bijak dalam hal memilih nanti pada saat calon atau kandidat yang akan dipilih. Kemudian harus apa ya, satu satu suara. Jadi satu suara ini sangat berarti. Mm-mm. Jangan sampai nanti Gen Z ini, ah saya tidak akan milih karena ngapain saya milih misalkan. Karena dianggapnya itu ya mungkin pasangan calon atau calon-calonnya ini tidak memenuhi kriteria yang Iya. bersangkutan gitu ya Teka Pak. hati kena Iya, teka cekor hati Sunda mah. gitu. Jadi dalam hati di sini tuh ya harusnya tetap bijak lah, Mm-mm. tetap harus memilih karena satu suara ini sangat berarti gitu, Menentukan. sangat menentukan. Terus kemudian tidak hanya berhenti di situ nih, Gen Z ini tuh bisa mengawal terus. Ya. Misalkan setelah proses ini berakhir, kemudian apa istilahnya pemungutan suara selesai, bagaimana nih terkait mengenai janji-janjinya, Hmm. visi misinya apakah Harus sudah dikawal terus ya Bu ya sampai betul. dengan Jadi selesai. dalam hal itu juga Gen Z ini juga jangan hanya cuma karena ikut-ikutan Mm. tren, kemudian hanya emosi sesaat memilih salah satu calon itu cuma hanya berdasarkan hal-hal seperti itu. Itu sih Pak menurut saya. Baik, ini yang terakhir Bu nih. Harapan Ibu nih terhadap KPU Kabupaten Lebak Ya. dalam mempersiapkan pemilu 2029 agar lebih baik, berintegritas dan partisipatif tentunya. Harapan Ibu seperti apa nih? Ya, saya sih berharapnya ini kan Kejaksaan Negeri Lebak ini juga sama. Istilahnya juga menuju wilayah bebas korupsi gitu atau dalam zona integritas bebas korupsi gitu ya. Saya berharap juga di KPU Kabupaten Lebak dalam hal penyelenggaraan ya bebas semua dari kolusi, korupsi sama nepotisme seperti itu. Dan kemudian eh, dalam arti ini ada partisipasi dan keadilan pemilu. Dalam arti ini ya pencegahan-pencegahan juga sudah atau sosialisasi sudah dilaksanakan juga oleh pihak KPU dengan baik gitu. Jadi penyelenggaraan nanti pada saat pemilu atau pilkada juga terselenggara dengan baik. Kemudian ya
pelayanan pemilih juga harus baik. Harus lebih ditingkatkan lagi. Jangan sampai nanti kesalahan-kesalahan yang istilahnya di tahun 2024 Terulang kembali. terulang kembali. Apalagi kalau misalnya istilahnya evaluasi seperti itu. Terus kemudian selanjutnya apabila misalkan memiliki inovasi-inovasi yang sekiranya mungkin nanti ke depannya untuk pemilu di tahun 2029 ada inovasi-inovasi dari atau gebrakan-gebrakan baru dari KPU yang sekiranya untuk memudahkan melancarkan dalam pelaksanaan pesta demokrasi nantinya. Ya itu saja sih yang saya harapkan. Jadi eh, agar ada terdapat banyak inovasi, kemudian perbaikan-perbaikan dah, khususnya untuk Kabupaten Lebak. Seperti itu. Baik, pada dasarnya KPU harus lebih baik dari tahun sebelumnya, Betul. harus Ya, lebih transparan, betul. integritas, dan memang harus membawa Lebak lebih baik. Ya. Betul, betul. Baik, pemilih, teman-teman pemilih, barusan kita sudah apa namanya cah-cahan pemilu bersama Ibu Fitri yang mudah-mudahan cah-cahan pemilu ini bisa bermanfaat buat kita semua dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Fitri sudah berkenan untuk hadir di acara podcast KPU Kabupaten Lebak. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa terjaga dan bisa membawa Lebak lebih baik dan selalu memberikan motivasi buat kami di KPU Kabupaten Lebak. Demikian cah-cahan pemilu dan pemilihan di KPU Kabupaten Lebak dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim cah-cahan pemilihan umum atau pemilu di Kabupaten Lebak kami tutup. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.